Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ma ba'd. Bapak, Ibu, orang tua santri yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bertepatan pada hari ini, hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020, insyaallah kita akan memberikan hasil prestasi belajar selama pendidikan di tahun ajaran 2019-2020. Segala informasi berkaitan dengan kenaikan kelas atau pengumuman rapot akan kami sampaikan dalam beberapa hal. Yang pertama, kami ingin memberikan motivasi singkat kepada seluruh santri MBS, baik dari kelas 2, 3, 4, 5, dan 6. Santri sekalian yang Ustadz banggakan, seperti biasa setiap tahun ya, Ustadz selalu mengingatkan bahwasannya rapot tidak semata-mata mencerminkan keilmuan, mencerminkan kepribadian kita secara totalitas. Rapot hanya berisi indikator kecil dari proses pendidikan kita di sekolah atau di pondok pesantren. Oleh karenanya, bagi yang mendapatkan prestasi yang baik, mendapatkan peringkat misalnya, maka harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti selama proses 1 tahun ini Allah meridhoi, Allah memberikan taufiknya, dan Allah memberkahi ilmu yang kalian pelajari di pondok pesantren. Dan bagi santri yang mungkin tidak terlalu bagus nilainya, tidak terlalu bagus prestasi rapotnya, maka jangan bersedih. Bisa jadi Allah ingin memberikan pelajaran bagi kita bahwasannya pentingnya kesabaran dalam menuntut ilmu. Itu motivasi buat santri sekalian yang berbahagia. Yang kedua, Bapak, Ibu, santri dan santri sekalian, Ustadz informasikan bahwasannya libur semester dimulai dari tanggal 3 hingga tanggal 7 Juni 2020. Tidak usah terlalu lama santri sekalian, karena hakikat menuntut ilmu tidak mengerti atau tidak mengenal kata libur. Menuntut ilmu adalah sepanjang umur kita, sepanjang hayat kita. Oleh karenanya, dengan kami perpendek masa libur, ini bisa membuat kita terus bersemangat dalam menuntut ilmu. Walaupun di tengah wabah COVID ini yang mengkondisikan kita belajar dari rumah. Dan itu tidak masalah, kita di pondok pesantren akan berupaya keras memberikan pembelajaran yang terbaik buat kalian semuanya. Jadi ingat, libur semester tanggal 3 hingga tanggal 7 Juni 2020. Yang ketiga, bagi santri dari kelas 2 hingga kelas 6, maka nanti insya Allah pada tanggal 8 hingga tanggal 27 Juni 2020 akan diadakan sebuah kegiatan yang bernama Daurah Quran. Maksudnya apa Ustadz? Adalah ini daurah yang bersifat untuk menambah kemampuan atau menambah kompetensi kalian, dan sekaligus juga memperbaiki beberapa hal dari proses pembelajaran 1 tahun ini. Ada kurang lebih 4 atau 5 substansi materi. Yang pertama ada pelajaran Tahsinul Quran, yang nanti insya Allah narasumbernya langsung dari Ustadz Ahmad Marzuki. Yang kedua ada pelajaran adab dan akhlak, yang insya Allah nanti akan Ustadz ampuh sendiri. Kemudian ada pelajaran perhitungan, ini merupakan program tambahan buat seluruh santri dari saran-saran guru-guru yang
berkaitan dengan eksak. Nah, itu khususnya matematika. Nanti insya Allah akan diampu oleh Ustadz Bayu dan teman-teman untuk meningkatkan kemampuan perhitungan kalian. Kita sadari bahwasannya di MBS ini sangat menekankan sekali pentingnya akan kemampuan sebuah perhitungan. Karena ketika melanjutkan di kelas 4, maka jurusannya cuma satu sementara, yaitu jurusan IPA. Dan ini harus memiliki kemampuan perhitungan yang baik. Yang terakhir itu ada bahasa. Ya, nanti substansinya ada bahasa Arab dan bahasa Inggris. Masing-masing nanti yang bahasa Arab akan diampu oleh Ustadz Nanda, dan yang bahasa Inggris nanti akan diampu oleh Ustadz Lisdiana, Ustazah Lisdiana, dan Ustadz Rega insyaallah. Kemudian yang keempat, bagaimana ke Ustadz cara kami mendapatkan file raport? Caranya mudah sekali. Nah, setelah kalian menonton habis dari video ini, maka kalian akan mendapatkan informasi cara mendownload atau cara mengunduh file raportnya di setiap kelas. Jadi kita sudah memiliki website yang nanti di dalamnya sudah ada berisi informasi nilai raport. Kalian tinggal mengunjungi websitenya, kemudian mengklik pada kelas yang kalian ampu sekarang, yang kalian duduki sekarang. Nanti kalian akan diarahkan ke sebuah situs Google Drive dan kalian tinggal mendownload filenya. Tapi sebelum download filenya itu, maka kalian harus memiliki kunci atau password yang ini nanti bisa kalian dapatkan dari wali kelas masing-masing. Jadi kalian tidak bisa melihat atau mendownload file orang lain, karena memang ini kita enkripsi, ini kita berikan proteksi agar aman, tidak disalahgunakan oleh orang lain atau teman-teman yang lain. Maka nanti kalian tinggal menghubungi wali kelas, meminta password. Setelah dapat passwordnya, dan kalian tinggal download, unduh, dan bisa dicetak rapotnya, insyaallah. Kemudian yang kelima, ada yang bertanya, Ustadz, di mana keterangan kita naik atau tidak naik pada raport yang pondok pesantren? Caranya gampang. Silakan kita melihat pada posisi paling bawah yang berisi nilai total dari seluruh mata pelajaran. Lihat pada sebelah kiri kalau tidak salah, itu ada tulisan passed bahasa Inggris, ya, tulisannya passed gitu, dan ada failed, gagal bahasa Inggris. Nah, nanti bisa dilihat situ. Nah, kalau yang paham bahasa Arabnya nanti bisa dilihat, kalau dia lulus maka najih, kalau dia tidak lulus maka ghairu najih. Nah, tapi lihat saja bahasa Inggrisnya, insya Allah kita paham antara passed dan failed. Jadi kalau pass berarti alhamdulillah naik, kalau dia failed berarti kalian sementara diamanahkan tinggal di kelas. Ada tidak Ustadz yang tidak naik kelas? Lihat saja sendiri rapotnya masing-masing. Kalau ada memang yang tinggal, ya itu bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahasanya Allah tahu kemampuan kita sampai mana, dan kita diharapkan untuk terus melanjutkan, ya, pendidikan di jenjang yang sama. Jangan buruk sangka sama Allah. Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Ya, jadi ingat pada bawahnya itu ada tulisan pass dan fail, maka perhatikan itu. Kemudian yang terakhir, yang keenam santri sekalian, ini Ustadz menekankan untuk biaya daftar ulang. Jadi kalian diwajibkan daftar ulang pada tanggal 9 hingga 20 Juni 2020. Nanti rinciannya akan diedarkan di grup-grup orang tua santri, ya. Jadi tolong ingatkan orang tua kalian, atau ada orang tua yang menonton ini, maka mohon kiranya dapat diperhatikan dengan seksama jadwal daftar ulang, yaitu tanggal 9 hingga tanggal 20 Juni 2020. Adapun nanti rinciannya akan disebarkan, ya. Yang terakhir buat kita semuanya, terkhusus buat kalian santri sekalian yang Ustadz banggakan, nasihat Ustadz ada 4 kepada kalian. Yang pertama, tetap menjaga ibadah kalian.
Ya, walaupun kita mungkin ibadah di rumah, tapi tetap ibadah dijalankan dengan baik, dengan tertib, dengan khusyuk. Ya, karena memang kita diciptakan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian sudah tahu dalilnya. Yang kedua, pesan Ustadz dan pesan kami semuanya kepada santri sekalian, hendaklah kita senantiasa menjaga hafalan Quran kita. Karena jangan sampai hafalan Quran ini kalian sudah setengah mati, ya menghafalnya selama di pondok 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ternyata hilang dalam beberapa hari saja di rumah. Maka ini sebuah musibah buat kalian. Ini sebuah musibah buat kalian. Oleh karenanya, jaga hafalan kalian. Caranya adalah dengan senantiasa tilawah, dan tilawah Al-Quran. Kalau kalian tidak tilawah, maka hafalannya bisa jadi akan hilang begitu saja. Dan kerugian buat antum sendiri. Yang ketiga, pesan dari kami, dari Ustadz di pesantren adalah tetap menjaga akhlak. Ingat, kalian seorang santri dan seorang santri memiliki image akhlaknya pasti baik. Akhlaknya pasti dapat diteladani. Oleh karenanya, jangan sampai ketika kalian pulang di rumah, bermuamalah, berinteraksi dengan orang lain, kalian mencerminkan sebuah akhlak yang tidak baik, sebuah akhlak yang buruk. Maka ini bisa menjadi bumerang buat antum sendiri dan juga umumnya atau khususnya buat pesantren kita. Jangan sampai orang berparadigma, ya berpikiran, oh ini santri MBS akhlaknya kok begini. Nah, ketika menyebut nama MBS, maka bukan lagi 1-2 orang, tapi satu lembaga akan dicap masyarakat seperti itu. Oleh karenanya, Ustadz berpesan, jaga akhlak kalian, jaga adab kalian, baik kepada teman, kepada keluarga, kepada orang tua, dan juga kepada lawan jenis. Maka hati-hati juga kita berinteraksi kepada lawan jenis. Yang terakhir, pesan kami di pesantren kepada kalian, jaga jarak, ya, distancing dari HP kalian. Tetap jaga jarak dari HP kalian. Karena HP ini sebuah benda kecil, mungkin berbentuk persegi 4 panjang gitu ya. Tetapi dengan bentuk yang kecil ini, benda yang mungkin tidak seberapa besar ini, itu bisa menghancurkan akidah kita, bisa menghancurkan iman kita, bisa menghancurkan akhlak kita dengan benda sekecil ini saja. Jangan sampai HP ini menjadi togut bagi kita. Jangan sampai HP ini menjadi Tuhan bagi kita. Kemana-kemana HP dipegang, kemana-kemana HP dipegang. Ya, ketika ke kamar HP, kamar mandi juga HP, ke dapur juga HP. Ketika bermain sama adik kita HP juga. Ngobrol sama orang tua juga HP kita pegang. Masya Allah, ini hal-hal yang perlu dihindari bagi kita, bagi selaku santri. HP ini luar biasa godaannya santri sekalian. Ya, dengan sekali klik saja kita bisa mengetahui apa isi dunia. Dengan sekali menonton saja kita bisa mengetahui apa yang terjadi di belahan bumi lain. Namun HP ini juga sifatnya seperti pisau. Ya, satu sisi dia bermanfaat, satu sisi lain dia dapat membinasakan kita. Oleh karenanya, gunakanlah HP sebaik mungkin, semanfaat mungkin, dan jangan sampai HP ini menjadi mudarat bagi kita yang dapat merusak akidah kita, merusak agama kita, merusak iman kita, dan terlebih merusak takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana santri? Paham? Saya harapkan kalian semua dapat mencerna dengan baik dari video ini dan dapat kalian laksanakan ya hal-hal apa yang menjadi kewajiban dari seorang santri. Saya kira demikian dari beberapa penyampaian dari pengumuman rapot kita. Semoga kita semua senantiasa mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiri, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.